Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kebaikan-Mu sempurna. Jalan hidup yang Tuhan tetapkan hidup kami, jalan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Ada kekuatan Allah, ada perlindungan Allah yang tidak terbatas, yang terus membawa umat-Mu melangkah dalam kemenangan, melangkah dalam kekuatan perlindungan Allah yang dahsyat. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan saat ini kami percaya perlindungan Tuhan nyata atas seluruh umat-Mu, baik di tempat ini maupun di tempat lain, di berbagai pelosok, di berbagai kota, di berbagai provinsi, di berbagai pulau di Indonesia. Kemuliaan Tuhan nyatakan, perlindungan Tuhan nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman-Mu yang terus membawa hidup kami ke dalam rancangan Tuhan. Perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Silakan. Belum lama ini saya sampaikan tentang bagaimana kondisi akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang akan terjadi di suatu bangsa, apa yang akan terjadi di sektor politik, ekonomi, budaya yang ada di bumi ini. Baru beberapa saat yang lalu saya sampaikan, saudara melihat, saudara tahu negeri kita mengalami kekacauan, dan mudah-mudahan Tuhan berkemurahan meredakan amarah masyarakat yang sampai saat ini masih kondisi belum stabil. Yang kesemuanya itu sebagaimana firman Tuhan yang beberapa saat yang lalu saya sampaikan kepada saudara. Kenapa manusia pada akhir zaman begitu sensitif, begitu gampang tersulut emosi, marah? Besok itu kita harus mulai dari hati kita masing-masing untuk memahami apa yang menjadi
kebenaran firman Tuhan. Nabi Yesaya sekian ribu tahun lalu sudah melihat, Tuhan sudah tunjukkan kepada hamba-Nya tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman, yang akan terjadi, yang akan dialami oleh para imam, yang akan dialami oleh para pemimpin satu bangsa, yang akan dialami oleh pemimpin umat manusia, pemimpin spiritual, yang akan dialami oleh masyarakat, yang akan dialami oleh para konglomerat, yang akan dialami oleh para bangsawan. Yesaya sudah mendapatkan petunjuk tentang kericuan, tentang kekacauan yang akan terjadi pada akhir zaman. Nah, kenapa itu terjadi? Dan apakah semua terdampak? Ya, kalau bicara soal dampak, maka semua pasti terdampak. Kalau akhirnya beberapa tahun terjadi penjarahan demi penjarahan, yang namanya pejabat sekarang nggak ada yang bisa tenang. Kalau sudah berhadapan dengan emosi manusia, aparat keamanan, Polri terutama sudah tidak punya kekuatan untuk bisa mengatasi ini. Untuk sementara waktu saya katakan, untuk sementara waktu serba repot. Mau pakai ini, mau pakai pentung, mau pakai tameng, mau pakai gas air mata. Kalau sudah menghadapi masa yang begitu banyak, maka tidak ada satupun kekuatan manusia, bahkan bangsawan, bahkan jenderal pun tidak mampu menghadapi situasi yang kacau itu. Dan firman Tuhan sudah menuliskan, nanti kalau Wahyu pasal 6 itu digenapi, tidak ada kemampuan, bahkan uang pun tidak ada, tidak ada materi, tidak ada kekayaan sebesar apapun yang mampu melindungi manusia. Kenapa begitu kecewanya, kenapa begitu ngamuknya masyarakat? Kan belum semua. Mudah-mudahan jangan semua. Saya katakan belum waktunya. Dibaca kembali kitab Nabi Yesaya. Ini masih dalam momentum kemerdekaan, masih bulan Agustus, hari terakhir. Di dalam momentum kemerdekaan, saya nyampaikan bagaimana kemerdekaan itu harus kita miliki. Kemerdekaan itu haknya siapa? Siapa yang mampu memerdekakan kita? Kita baca kembali sebelum kita masuk nanti ke dalam Yesaya pasal 24. Kita baca dulu Injil Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 dibaca mulai ayat yang ke-30. Kebenaran yang memerdekakan. Ya. Ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jikalau kita tetap di dalam firman, Logos itu berada di dalam hati. Logos itu menguasai jiwa. Logos itu menguasai akal budi, menguasai pikiran kita. Jadi setiap orang yang percaya, kata percaya, kata believe itu mengandung pengertian bahwa seluruh hidup kita terfokus kepada firman. Kalau seluruh hidup kita terfokus kepada firman, maka kita ini benar-benar muridnya. Terus 32.
dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, kalau kita ini murid-muridnya, kalau kita ini fokus kepada firman, maka kita murid-muridnya itu mengetahui kebenaran itu. Terus? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lah, kebenaran firman itu memerdekakan kita. Jadi kalau bicara kata merdeka, maka pengertiannya harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kata merdeka jangan dimaknai merdeka sebebas-bebasnya tanpa aturan. Bebas menentukan sikap, bebas menentukan nasib, bebas melakukan perbuatan. Bukan seperti itu kebebasan yang diberikan Tuhan. Kemerdekaan yang bersumber dari firman adalah kemerdekaan dari segala perhambaan dosa, kemerdekaan dari segala penindasan maut, ancaman maut, bahkan intervensi kuasa maut yang akan akhirnya membinasakan umat manusia, membinasakan hidup kita. Bukan kemerdekaan yang memecah belah, bukan kemerdekaan yang merusak, bukan kemerdekaan yang saling menghancurkan. Kalau itu bukan kemerdekaan. Bebas ngambil barangnya orang, bebas ngambil jarahannya orang. Saya mendukung, saya mengapresiasi untuk masyarakat Indonesia menyampaikan pendapatnya, supaya masing-masing pribadi masyarakat Indonesia ini merasakan apa itu keadilan. Kalau sumber daya alam yang ada di negeri ini, kekayaan yang ada di negeri ini dikelola oleh orang-orang kudus, oleh orang-orang bijaksana, oleh pemimpin-pemimpin yang bijaksana, oleh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, seluruh masyarakat negeri ini, andai kata tidak bayar pajak pun bisa. Sumber daya alam yang ada di negeri ini dikelola dengan baik. Tentunya dijual kepada bangsa yang memerlukan. Hasilnya bisa untuk mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, sumber daya alam di negeri ini dikelola, lewat badan usaha milik negara atau BUMN. Tetapi kenyataannya korupsi yang jumlahnya minta ampun, bukan miliar lagi tetapi triliun. Kalau manusia seperti ini tidak dimerdekakan dari sifat rakus, tamak. Sekarang loh, manusia makan sehari itu berapa kilo, minum berapa liter. Kalau bekerja dalam waktu 1 bulan, cukup untuk makan, cukup untuk minum, tempat tinggal sudah ada, untuk kesehatan sudah tercukupi. Kenapa manusia mencari triliunan, miliar-miliar disimpan sana sini? Sementara yang miskin semakin miskin, yang tidak berdaya semakin tidak berdaya. Banyak manusia akhir zaman itu pamer dengan kemewahan. Oke, itu hak segala bangsa, hak segala manusia. Ini hasil upaya saya, hasil jerih lelah saya, hasil keringat saya. Apa salah? Tidak salah. Tetapi salahnya itu manusia menjadi ego, menjadi egois, menjadi pelit, menjadi kikir,
tidak memperhatikan sesama manusia. Masih banyak masyarakat Indonesia ini yang kesulitan makan, belum tercukupi bisa makan dengan layak, masih banyak. Sementara kita melihat para pejabat, tidak semua, masih banyak pejabat yang sangat empati dengan masyarakat. Tetapi ada di antara mereka oknum-oknum pejabat yang hidupnya sangat hedon, hanya mementingkan dirinya sendiri, enaknya diri sendiri. Manusia seperti itu tidak layak menjadi seorang pemimpin bangsa yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu harus dimerdekakan. Kita berdoa supaya bangsa ini diterangi oleh kasih-Nya Kristus. Sehingga orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus, yang kikir, mendapat kemurahan Tuhan, mendapat pencerahan dari Tuhan, hatinya diterangi, pikirannya diterangi, sehingga mengalami pertobatan yang luar biasa. Ya, bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Saudara, Yesaya pasal 46 jelas, negeri ini sangat diperhatikan oleh Tuhan, sehingga suatu saat melahirkan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membangun kesatuan, membangun kerukunan, membangun unity yang datangnya dari kerajaan Allah. Saudara, kalau kita fokus kepada kebenaran firman, kebenaran yang memerdekakan, maka beberapa saat yang lalu saya sampaikan, pejabat-pejabat negeri ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan menginjak-injak salib. Jangan ikut-ikut menjadi koruptor. Jangan ikut-ikut menjadi pengkhianat bangsa. Kalau pengen hidupmu diberkati Tuhan, ini pejabat-pejabat pengikut Kristus, saya ingatkan kembali, berulang-ulang kali saya ingatkan, kalau hidupmu pengen damai, hidupmu pengen tenang, saudara punya Kristus, posisimu baik di militer, posisimu di pemerintahan sangat strategis, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa ini. Tetapi jangan ikut-ikut menjadi pejabat-pejabat yang tamak, yang egois, yang tidak pernah berpikir bagaimana masyarakat banyak yang tidak bisa makan dengan baik. Kalau belum jadi pejabat, belum jadi anggota dewan, merengek-rengek minta suara, merengek-rengek dengan janji-janji yang indah-indah, yang manis-manis. Setelah jadi anggota dewan, pernahkah saudara ingat kepada masyarakat yang saudara beli dengan rupiah? Saya tegaskan ini, banyak anak-anak Tuhan yang jadi anggota dewan dari pusat sampai daerah-daerah. Kalau pengen hidupmu diberkati Tuhan, ketimbang dibuang dari janji Tuhan, kerajaan surga, ngurus kerajaannya di bumi, ngurus pemerintah aja tidak bisa. Itu mau masuk kerajaan surga model apa? Sangat banyak pejabat-pejabat yang sebagai pengikut Kristus. Mari bertobat sungguh-sungguh. Jadilah pengikut-pengikut Kristus yang betul-betul hidupmu dimerdekakan dari segala ketamakan, dari segala dosa, dari segala keinginan daging yang tidak pernah peduli dengan sesama, tidak pernah peduli dengan pekerjaan Tuhan. Banyak pejabat yang ketika masih jadi pegawai golongan biasa minta didoakan, dipuasakan oleh pendetanya, diperjuangkan sungguh-sungguh. Setelah menjadi pejabat, makin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin justru tidak mengalami kemerdekaan. Diperbudak dengan materi, diperbudak dengan harta, diperbudak dengan kekuasaan.
Sementara hamba Tuhan, pendeta yang dulu berjuang sampai puasa, sampai berjuang siang malam demi hidupnya, tidak diingat lagi. Pendetanya yang dulu berjuang habis-habisan tetap sebagai pendeta yang berpadan dengan apa yang ada. Kadang ekonominya hanya terus berharap sama Tuhan, tidak bisa menikmati kehidupan yang selayaknya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang untuk makan besok itu sudah tidak tahu bagaimana. Karena ketulusan hatinya. Tidak mungkin seorang hamba Tuhan itu demo, protes, bernagih, sekalipun ada nagih janjinya umat. Nasalnya dulu begini, nasalnya dulu begini. Oh, nanti kalau sudah berhasil, nanti kalau usaha sudah berhasil, nanti kalau jabatannya sudah mapan, gajinya tinggi gitu, nanti saya janji mau gini, dan bangunkan pastori, bangunkan gereja dan sebagainya. Itu kan janjinya gombal. Manusia seperti itu. Tidak mungkin seorang hamba Tuhan, seorang pendeta turun ke jalan demo orang-orang ini, tidak mungkin. Kalau ada pendeta sampai turun ke jalan demo, saking kebacut, saking raiso nempet. Jadi kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ya, terus kata Yesus kepada mereka, berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Koruptor itu menikmati hartanya orang. Koruptor itu menjarah, merampas haknya masyarakat. Oleh sebab itu harus hati-hati. Itu bukan haknya, bukan miliknya. Sudah ada yang namanya gaji. Sudahlah, nikmati gaji itu sebagaimana mestinya. Nikmati tunjangan-tunjangan yang sewajarnya. Sudah cukup. Kenapa harus korupsi? Kenapa harus merampas yang bukan haknya? Saudara, dikatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berarti belum dimerdekakan dari perbudakan. Siapa yang memperbudak? Yaitu dosa. Oleh sebab itu kita harus dimerdekakan, dibebaskan dari kuasa dosa itu. Kalau kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa, maka dari hari ke hari, maka kita bukan lagi menghamba kepada dosa, tetapi kita menghamba kepada kekudusan, kebenaran yang bersumber dari kerajaan Allah. Ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, firman itu, anak itu dimerdekakan, memerdekakan anak-anak penebusan. Siapa anak-anak penebusan? Anak-anak penebusan adalah pribadi lepas pribadi yang menjadi murid-muridnya, yang menerima kebenaran itu. Setelah menerima kebenaran, maka kita dimerdekakan oleh anaknya yang tunggal, itu Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempurnaan pengorbanannya di kayu salib. Nah,
Sesaat dia memerdekakan hidup kita, maka kita betul-betul harus berpegang teguh pada otoritas kuasa Tuhan itu. Ketika otoritas kuasa Tuhan itu di dalam hidup kita, menguasai hidup kita, maka berada dalam suasana damai, berada dalam suasana tenang, berada dalam suasana sukacita, karena Tuhan melindungi hidupmu, Tuhan membela perkaramu, Tuhan menolong persoalanmu, sehingga hidupmu terlepas, dimerdekakan dari segala intervensi kuasa maut. Jadi kondisi sekarang yang sedemikian rupa itu dari mana munculnya? Ada rancangan undang-undang perampasan aset, sampai sekarang belum disahkan. Ketika intervensi dari kuasa jahat itu menggelegar menguasai manusia-manusia yang kecewa, semua kacau. Satu orang yang bersalah, dua orang yang bersalah, tiga orang yang bersalah, ini nanti terus akan merembet. Kuasa maut itu akan terus merusak. Jadi melihat kondisi yang sedemikian rupa, rasanya Tuhan harus bagaimana? Manusia sudah tidak lagi bisa ditahan. Sudah lihat kan? Rumahnya para elit didatangi, dijarah, dirusak. Kenapa jadi begitu? Orang kan bertanya-tanya. Bisa betul. Jadilah pribadi-pribadi yang memahami kehendaknya Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang mengerti kehendaknya Tuhan. Terimalah aturan kerajaan Allah itu. Ketika aturan kerajaan Allah itu kita terima, maka hidup kita ini dimerdekakan. Pakaian kita adalah pakaian kasih. Pribadi kita adalah pribadi kasih. Hidup dalam kepribadian kasih. Wahyu pasal 12 digambarkan laksana matahari, bulan dan bintang yang menyelubungi perempuan yang sedang mengandung itu. Perempuan yang sedang mengandung itu gambaran gereja Tuhan pada akhir zaman yang mengandung firman Tuhan, mengandung kebenaran itu, mempribadikan kebenaran firman itu. Setiap pribadi-pribadi yang mempribadikan kebenaran firman itu, hidupnya laksana diselimuti oleh matahari, bulan dan bintang, menggambarkan kehidupan yang tidak egois dengan apa yang diinginkan. Pikirannya, hatinya, jiwanya dikuasai kebenaran firman. Aturan kerajaan surga ada di dalam hidupnya, sehingga tidak lagi egois, tidak lagi mementingkan diri sendiri. Dia begitu empati dengan sesama umat manusia. Bahkan orang yang memusuhi dirinya, dia kasih, dia perhatikan. Ini ajaran Tuhan Yesus seperti itu. Bukan mata ganti mata, bukan nyawa ganti nyawa. Hukum Taurat, makanya Israel itu memegang hukum Taurat, kitabnya kitab Taurat yang dipegang penuh. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Kalau dunia bertanya kenapa sampai seperti ini, Oktober 2023 kami dibantai, anak-anak kecil kami dibantai, disembelih di depan ibunya diperkosa, ibunya dibantai. Bermula dari situ, akhirnya sampai sekarang
Kondisinya Gaza seperti itu kan. Sebab Israel punya hukum bukan hukum kasih lagi, tetapi hukum Taurat. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Dan sampai sekarang, negara mana yang bisa mengalahkan Israel? Belum ada kan? Sekalipun kerasnya seperti itu, tegar tengkuknya seperti itu pilihan Tuhan. Dunia ini kita sudah melihat apa yang terjadi di sana, itu menentukan dunia nanti. Sebab itu apa yang terjadi di dunia itu atmosfernya ada di sana juga. Sejarah dunia ini tidak lepas dari wilayah Timur Tengah, dari Taman Eden, dari Yerusalem. Sampai nanti perang dunia apakah terjadi? Firman Tuhan mengatakan akan terjadi perang dunia ketiga. Itu pasti. Oleh sebab itu kita sekarang masuk ke dalam wilayah. Bagaimana kita sekarang? Apa yang harus kita kerjakan untuk Indonesia? Indonesia itu dipilih Tuhan untuk melahirkan bintang-bintangnya Tuhan pada akhir zaman. Untuk melahirkan mengorbit tokoh-tokoh gereja Tuhan pada akhir zaman. Kita ada di negeri ini, kita punya tanggung jawab untuk menciptakan suasana damai, menciptakan suasana tenang, menciptakan suasana rukun yang ada di negeri ini. Kita punya tugas, kita punya tanggung jawab. Kalau saudara tidak punya kapasitas mengingatkan seorang pejabat, paling tidak saudara berdoa, baik di rumah masing-masing maupun secara berkomunitas, secara berkelompok. Berdoa supaya bangsa ini diampuni oleh Tuhan. Ketika bangsa ini dimerdekakan oleh kutuk sumpah serapah, maka bangsa ini saatnya mengorbit para bintang yang akan dipakai oleh Tuhan pada akhir zaman. Saudara punya bagian, saudara punya tanggung jawab untuk menciptakan negeri ini dalam suasana damai. Jangan ikut-ikut. Diajak tetangganya, diajak temannya, ayo demo. Nanti tersulut emosi. Nggak boleh. Kasih bangsa ini, tangisi bangsa ini, supaya bangsa ini betul-betul merdeka, terbebas dari penjajahan Jepang, terbebas dari penjajahan Belanda. Justru anak-anak bangsa sendiri menjajah sesama anak bangsa. Terjadi diskriminasi yang cukup ekstrim di negeri ini. Kalau bicara keadilan apakah sudah tercapai? Belum. Sedang berjuang untuk menuju keadilan itu seperti apa? Supaya dunia tahu, supaya manusia tahu, sebesar apapun kekuatan manusia, sebanyak apapun materi yang dimiliki manusia, manusia tidak bisa mengatur Tuhan. Manusia tidak bisa terus-terusan sombong. Manusia tidak bisa terus-terusan congkak, mengandalkan materinya. Karena punya uang terus bertindak sewenang-wenang. Karena punya uang terus bertindak sakar PDW. Tidak bisa begitu. Ada aturan, ada ketetapan yang tidak bisa diubah oleh manusia. Sekalipun anggota dewan sekalipun tidak boleh mengubah. Presiden sekalipun tidak boleh mengubah aturan itu. Aturan apa? Aturan dari kerajaan surga. Supaya manusia damai, supaya manusia rukun, supaya manusia tenang, supaya manusia bisa hidup sebagaimana ditempatkan masing-masing. Ratusan suku ada di negeri ini, ratusan bangsa ada di negeri ini. Biarlah masing-masing hidup sesuai dengan klunya yang berada terikat dalam bingkai NKRI. Ada yang Dayak, ada Jawa, Jawa pun banyak, ada Jawa Sunda.
ada Jawa Mataraman, ada Jawa Solo, ada Jawa Osing, ada Jawa Banyumasan, ada Jawa Banyuwangian. Oh, banyak. Jawa Tengah itu banyak model Jawanya. Biar masing-masing itu berkembang, bersinergi dalam keberagaman. Perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan, tujuannya apa? Supaya saling memperhatikan. Tidak kebetulan kan Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun banyak perbedaan suku, kaum, bahasa dan bangsa, tetapi tetap satu kesatuan. Kalau kita korelasikan dengan kebenaran pengajaran firman Tuhan, bagaimana kita memahami tentang apa itu tubuh Kristus? Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, hidup kita gerejanya sebagai tubuhnya. Tubuh ini banyak sistem. Di dalam tubuh ini banyak perbedaan. Dan tempatnya juga berbeda satu sama lain. Kalau hidung itu tempatnya di situ, mulut tempatnya di situ, sistem pernapasan seperti itu aturannya, sistem endokrin seperti itu aturannya, sistem kerangka seperti itu aturannya, di situ tempatnya. Sistem otot ada aturannya sendiri. Sistem otot punya nutrisi sendiri yang tidak diperlukan sistem kerangka, sistem tulang, tidak diperlukan oleh sistem otot. Demikian pun sebaliknya. Sistem pencernaan ada aturannya sendiri, bentuknya ada sendiri, posisinya sudah ditata oleh Tuhan seperti itu, tidak boleh dipindah-pindah, tidak boleh dirusak. Tuhan sudah ngajari. Makanya kalau mau belajar kesatuan itu sebenarnya tanya kepada dokter. Dokter paling ngerti tentang anatomi tubuh manusia. Kalau mau belajar kesatuan, bagaimana membangun keutuhan NKRI, bagaimana membangun kesatuan anak-anak bangsa ini, dokter mestinya lebih ngerti. Karena apa? Dokter ngerti anatomi tubuh manusia. Banyak perbedaan. Posisinya, tempatnya juga berbeda-beda. Tetapi ternyata satu sama lain terikat, terkoneksi. Ada sinergi yang luar biasa. Otomatis setiap saat bergerak, setiap saat organ-organ tubuh itu sampai kepada sel berfungsi secara optimal, bekerja untuk yang lain. Sistem kerangka bekerja untuk sistem yang lain, sistem otot bekerja untuk sistem yang lain, sistem pernapasan bekerja untuk yang lain, sistem pencernaan bekerja untuk yang lain, sementara dirinya sendiri juga tercukupi. Kalau kita bicara sistem pencernaan, kebutuhan yang diperlukan sistem pencernaan dengan yang didistribusikan kepada sistem yang lain banyak mana? Bahkan yang tidak diperlukan sistem pencernaan diproses oleh sistem pencernaan. Setelah sistem pencernaan ini memproses kebutuhan sistem yang lain, itu dapat didistribusikan, dikirim. Tidak dikorupsi, disimpan sendiri oleh sistem pencernaan, tidak. Tetapi sistem pencernaan hanya punya tugas bekerja, setelah selesai tugas menyiapkan segala sesuatu, nutrisi dan lain sebagainya, vitamin. Dan kalau sesuai keperluan dari masing-masing sistem, setelah selesai diproses, maka secepatnya itu dikirim. Kebutuhannya sistem kerangka dikirim ke sana, kebutuhannya sistem otot maka secepatnya dikirim ke sana, kebutuhannya sistem saraf cepat kirim ke sana, kebutuhannya sistem endokrin cepat kirim ke sana. Begitu indahnya kalau kita bicara kemerdekaan, tetapi bukan kemerdekaan yang egois. Sistem pencernaan dikasih kemerdekaan, you tak percaya memproses seluruh kebutuhan sistem-sistem yang lain, tetapi jangan dikorupsi.
Setelah sistem pencernaan ini selesai mengerjakan, oke, kami siap kerjakan itu. Karena aku dipercaya kemerdekaan, maka aku kerjakan dengan maksimal. Pigmen itu punya siapa? Rambut, maka dikirim ke rambut. Tim distributornya juga tidak akan korupsi. Yang diperlukan rambut apa? Warna hitam. Tidak akan salah. Kurirnya pinter, cerdas. Tidak mungkin ini dikirim ke rambut, pigmen ini untuk rambut. Terus kurirnya salah alamat, dikirim dengan untu. Nanti kalau gigimu jadi hitam. Atau ini kalsium, tolong kirim secepatnya. Kurirnya sudah ngerti, oh ini kebutuhan ini untuk, ini harus dikirim untuk sistem kerangka. Kalau tak kirim dari sistem otot, nanti ototmu kaku kabeh, engkau akhirnya jadi manekin. Begitu indahnya kebersamaan itu. Sinergi itu terbangun dengan dahsyatnya. Sinergi itu terbangun dengan otoritas kemerdekaan. Sistem kerangka dikasih kemerdekaan oleh Tuhan. You menopang sistem otot dan yang lain-lain. Tugasmu seperti ini, tidak boleh pindah-pindah. Tulang untuk jari kelingking, jari manis, jari telunjuk, jari tengah, untuk ibu jari. Tulangnya berbeda-beda, ukurannya berbeda-beda, jangan ditukar. Jadi kemerdekaan itu begitu, bekerja optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk harmoni kehidupan. Betapa dahsyatnya, betapa indahnya negeri ini ketika anak-anak bangsa ini memahami apa itu perbedaan. Untuk apa Tuhan menciptakan perbedaan itu? Jangan malah dikasih kemerdekaan malah punya kesempatan untuk korupsi, untuk mencuri yang bukan haknya. Nah, maaf bicara, negeri ini sedang dijajah oleh anak-anak negeri, oknum-oknum yang masih menjajah sendi-sendi kehidupan anak bangsa itu sendiri. Kalau sudah terjadi komplikasi seperti ini nanti sakit parah negeri ini. Ada yang bertanya, mungkinkah jadi kerajaan-kerajaan kecil lagi? Dan sebelum Indonesia ini merdeka dari penjajahan Belanda, Jepang, kerajaan-kerajaan Mataram punya sendiri. Mataram eksis sampai sekarang, dari raja pertama sampai sekarang masih eksis. Dan banyak kerajaan-kerajaan lain yang masih eksis, raja-rajanya masih keturunan dari raja pertama. Kita ikuti aja kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita ikut-ikut mengubah ketetapan Tuhan. Tetapi poin pertama, kita harus dimerdekakan. Ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita dimerdekakan. Supaya kita damai, hidup kita tenang, hidup kita ada sukacita, hidup kita betul-betul berada di dalam pengharapan yang tidak mengecewakan, sehingga damai. Ya kalau seperti ini sekarang, ya banyak orang cemas ini. Maaf, para pejabat cemas ini. Tidak semua pejabat, tapi oknum pejabat cemas. Yang selama ini menyembunyikan kejahatannya, yang selama ini merasa kuat, sembarang bicara. Kalau Tuhan sudah lepas
lepaskan kendali atas orang-orang yang akan menegurnya. Jangankan sekarang, bait Allah yang dibangun Salomo dengan biaya yang sangat mahal, karena imam-imam tidak bisa mengelola dengan baik, Tuhan izinkan Nebukadnezar beserta pasukannya untuk merobohkan bait Allah itu kok. Kenapa kok seakan-akan Tuhan tidak melindungi? Kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Karena tidak cakap mengelola. Makanya Yesaya pasal 24 itu imam-imam juga pusing juga menghadapi situasi yang terjadi. Sebab itu bagaimana kita damai? Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, yaitu menerima hukum, menerima ketetapan Tuhan. Jangan mengubah ketetapan Tuhan. Jangan ubah itu undang-undang. Kalau yang sudah baik, jangan diotak-atik. Apalagi firman Tuhan. Nanti kita tidak damai. Banyak orang sekarang mencari damai, mencari ketenangan. Perlu kita tahu, bahkan perlu saudara ketahui, kedamaian itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya ada di sana. Tidak ada di tempat lain. Materimu, hartamu tidak akan membuat hidupmu damai, hatimu damai. Coba kalau orang itu berada dalam hukumnya firman, dia terbuka, dia empatinya sangat tinggi. Bahkan kadang untuk dirinya sendiri tidak ada. Pas-pasan, ini haknya. Tetapi orang yang ada di dalam suasana damai itu bisa melepaskan haknya demi kedamaian. Pejabat mana yang mau melepaskan haknya demi kedamaian negeri ini? Pejabat mana yang mau hidup pas-pasan demi kedamaian negeri ini? Kalau kita memiliki Yesus, tentunya kita lupa hanya di dalam Dia kedamaian itu bersumber. Sebab itu, mari Yesaya pasal 24